Nah, yang pertama ada skop. Nah, skop ini berfungsi untuk mencampur dan meratakan campuran bahan kompos. Itu teman-teman. Dan untuk ember ini digunakan untuk cairan dekomposer yang dibuat dari campuran IM4, mol, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipindan Yusuf, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Kimia. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dan berbagi pengalaman mengenai pembuatan pupuk vokasi. Ya, jadi kita langsung ke PPT-nya, dan di PPT-nya ini ada beberapa poin pokok pembahasan. Ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian pupuk vokasi. Yang kedua, ada alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, ada prosedur pembuatannya. Yang terakhir, ada manfaat dari pupuk vokasi. Nah, untuk yang pertama, pengertian pupuk vokasi. Jadi apa sih pupuk vokasi itu? Jadi pupuk vokasi adalah pupuk yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sekam, serbuk gergajian, jerami, kotoran hewan, dan lain-lain yang dilakukan secara anaerob atau tanpa bantuan udara. Bahan-bahan tersebut difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme aktivator dalam proses fermentasinya. Nah, mikroorganisme yang umum digunakan untuk mempercepat fermentasi dikenal dengan efektif mikroorganisme 4 atau IM4. Teman-teman, jadi pengertian ini saya ambil dan saya kemas dari beberapa sumber. Tuh. Dan apa sih alat dan bahan yang bisa digunakan? Dan untuk alat dan bahan ini sangat sederhana teman-teman. Jadi untuk alat sendiri ada 1 skop, ada ember, ada juga terpal penutup. Nah, untuk bahannya ini juga sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kotoran ternak. Yang kedua ada efektif mikroorganisme 4 atau IM4. Ini kita bisa beli di toko pertanian terdekat. Yang ketiga ada mol atau mikroorganisme lokal. Ini kemarin saya sempat buat mol dari larutan air gula merah. Terus yang keempat ada sekam bakar. Yang terakhir ada air. Nah, ini adalah potret dari alat dan bahan yang kemarin saya gunakan. Yang pertama ini ada 1 karung kotoran ternak, terus ada juga 1 kantong plastik sekam bakar. Ini ada mol atau mikroorganisme lokal yang kemarin saya sempat buat dari larutan air gula merah. Terus ini ada IM4, ini ada ember, tutup terpal, dan cangkul. Kalau nggak ada cangkul juga bisa menggunakan skop. Fungsi alat dan bahan dari pembuatan kompos ini untuk apa sih? Nah, yang pertama ada skop. Nah, skop ini berfungsi untuk mencampur dan meratakan campuran bahan kompos. Itu teman-teman. Dan untuk ember ini digunakan untuk cairan dekomposer yang dibuat dari campuran IM4, mol, dan air. Untuk yang ketiga, ini ada terpal. Terpal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan kompos, untuk melindungi kompos dari sinar matahari secara langsung dan hujan. Sesuai dengan pengertian di awal tadi, kalau pembuatan pupuk kompos vokasi ini dilakukan secara anaerob atau tanpa bantuan udara. Dan inilah fungsi dari terpal untuk menjaga kelembapan kompos. Tuh teman-teman. Dan untuk fungsi bahan, di sini ada kotoran ternak. Kotoran ternak ini sebagai bahan utama pembuatan pupuk vokasi. Kenapa? Karena kotoran ternak kaya akan kandungan unsur hara, ada nitrogen, fosfor, dan lain-lain. Yang kedua ada efektif mikroorganisme 4 atau IM4. Nah, fungsi IM4 untuk mengaktifkan bakteri pelarut, meningkatkan kandungan humus tanah, dan terdapat bakteri Lactobacillus photosynthetic actinomyces dan bakteri pelarut fosfat dan juga ragi, sehingga mampu memfermentasikan bahan organik. Yang ketiga ada mol, mikroorganisme lokal.
Nah, mol di sini berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai pupuk hayati dan sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida. Untuk sekam bakar berfungsi untuk mengikat unsur-unsur hara dalam tanah sehingga selalu tersedia untuk tanaman. Di dalam sekam bakar pun juga terdapat kandungan silika, teman-teman. Nah, silika ini berfungsi untuk memperkuat daun. Dalam uji coba tanaman yang diberi sekam bakar, daunnya lebih tegak, gitu teman-teman. Yang terakhir ada air, dimana air ini berfungsi sebagai bahan campuran pembuatan cairan dekomposer. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pembuatannya. Di langkah pertama, ini dibuat larutan dekomposer dari campuran air, IM4, dan mol dengan perbandingan 50:1 dan diaduk secara merata. Jadi hal pertama kali yang dilakukan adalah embernya diisi air sampai 3/4 ya teman-teman. Kemudian ditambahkan 1 gelas mol atau mikroorganisme lokal. Terus kemudian ditambahkan 1 gelas juga IM4. Kemudian diaduk secara rata teman-teman. Jadi ini sekitar perbandingannya air 50, terus mol atau mikroorganisme lokalnya 1 dan IM4-nya 1. Langkah kedua, ini disiapkan kotoran ternak rendah kadar air dan berukuran kecil. Kenapa berukuran kecil? Karena semakin kecil ukuran kotoran ternak, maka proses pengomposan akan berjalan semakin cepat. Kenapa? Karena bakteri pengurai akan lebih mudah menguraikan kotoran ternak yang berukuran kecil. Jadi kalau ukurannya terlalu besar, nantinya bakteri akan kesusah dalam menguraikan kotoran tersebut. Itu teman-teman. Dan kalau susah, maka pembuatan komposnya akan semakin lama. Terus langkah ketiga, ditambahkan sekam bakar secukupnya, kemudian dicampurkan dengan secara merata. Jadi cara penambahannya pun juga cukup gampang, tinggal ditambah sekam bakar di atas permukaan kotoran ternak tadi, kemudian diaduk secara merata menggunakan cangkul tadi teman-teman. Langkah keempat, dibasahi campuran kotoran ternak dan sekam bakar dengan larutan dekomposer sampai kadar larutan mencapai 40%. Nah, gimana kita mengetahui kalau campuran kotoran ternak dan sekam ini larutannya udah mencapai 40%? Caranya cukup simpel, dengan kita menggenggam campuran kotoran ternak dan sekam ini sampai benar-benar melekat teman-teman, tapi tidak melekat di tangan gitu. Kalau udah tidak melekat di tangan, itu tandanya kandungan airnya mencapai 40%. Tapi kalau kita genggam kotoran campuran kompos ini, kita genggam di tangan dan melekat pada tangan, maka kandungan larutannya itu mencapai lebih dari 40% gitu teman-teman. Terus langkah kelima, ini ditutup tumpukan kotoran ternak dengan terpal penutup sampai tidak ada udara yang masuk. Nah, karena tadi pembuatannya tanpa bantuan udara, untuk itu campuran komposnya ditutup menggunakan terpal teman, supaya udaranya tidak bisa masuk ke dalam campuran kotoran ternak dan sekam tadi yang telah dibasahi dengan larutan dekomposer. Dan hasilnya ini seperti ini teman-teman. Jadi yang tadinya kotoran ternak ada gumpalannya menjadi lebih terurai. Terus kalau dilihat lebih dekat, warnanya pun juga berubah. Yang tadinya berwarna kecoklatan jadi berwarna hitam pekat. Itu teman-teman. Nah, untuk data pengamatannya, pada hari pertama keadaannya masih awal, suhunya pun hanya pada suhu ruang. Terus di hari berikutnya, hari kedua, ini udah mulai berumbun teman-teman, dan tapi suhunya belum ada peningkatan. Jadi kita mengetahui kalau ini berumbun itu tadi dari plastiknya ini teman-teman, atau terpal yang kita gunakan. Kalau terpalnya udah kayak ini ada airnya nih di sini, ini juga ada airnya di bagian sini, nah itu artinya pengomposan telah berjalan teman-teman, sehingga
terdapat embun gitu. Pada hari ketiga ini suhu meningkat, jadi suhu meningkat dari suhu ruang gitu teman-teman. Pada hari ketiga dan hari keempat ini suhu masih sama pada hari ketiga. Pada hari kelima suhu tidak mengalami perubahan atau stabil, jadi suhunya dari hari ketiga sampai hari kelima ini tetap stabil. Dan pada hari keenam suhu mulai meningkat lebih tinggi dari hari sebelumnya. Terus di hari ketujuh suhu tidak mengalami perubahan atau stabil. Ini berarti suhunya sama seperti di hari sebelumnya, di hari ke-6. Dan pada hari ke-8 ini suhu mulai menurun teman-teman. 3 hari berikutnya, hari ke-9, suhu kembali ke keadaan awal atau pada suhu ruang. Jadi udah adem gitu teman-teman, udah lebih adem daripada yang kemarin. Pada hari ke-10 suhu tidak mengalami perubahan atau stabil. Nah, kalau sudah mencapai suhu dari meningkat sampai paling panas kemudian menurun lagi dan stabil, itu artinya pengomposan telah usai teman-teman. Itu menandakan kalau pengomposan telah selesai dan kompos telah matang gitu teman-teman. Hasil dan pembahasan. Sesuai dengan data pengamatan yang diperoleh, pada hari pertama sampai pada hari kelima, suhu kompos mengalami peningkatan hingga mencapai suhu maksimal pada hari kelima. Nah, peningkatan suhu ini menunjukkan adanya kinerja bakteri dalam pengomposan. Jadi, suhu dari rendah ke tinggi itu akibat dari kinerja bakteri yang menghasilkan suhu sebagaimana tadinya gitu teman-teman, meningkat. Nah, untuk pada hari ke-6 sampai hari terakhir, suhu berangsur-angsur mulai menurun. Hal ini dikarenakan berkurangnya bahan organik yang dapat diurai oleh bakteri dan mengindikasikan kompos mulai matang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena bahan organik dari kotoran ternak itu udah habis diuraikan oleh bakteri, nah, bakteri sudah tidak mulai bekerja secara aktif lagi teman-teman, karena bahannya pun udah habis, makanya suhunya menurun dari suhu maksimal menjadi berangsur-angsur menurun. Dan juga mengindikasikan kompos ini udah mulai matang, jadi komposnya udah mulai jadi karena bahan organiknya udah diuraikan semua. Jadi faktor yang menjadi tanda keberhasilan dalam pembuatan kompos itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada perubahan warna. Nah, warna berubah dari warna awal yang kecoklatan menjadi warna pekat kehitaman. Seperti gambar ini teman-teman, yang tadinya bahan organiknya itu dari kotoran ternak itu berwarna kecoklatan, itu kalau udah jadi nanti berubah menjadi warna hitam pekat teman-teman. Yang kedua ada perubahan tekstur. Nah, tekstur kompos yang telah jadi lebih lembut dari sebelumnya. Yang tadinya kotoran ternak itu ada gumbalannya, itu setelah jadi kompos itu kayak tanah teman-teman, jadi lebih halus kayak serbuk gitu. Nah, yang ketiga ada perubahan bau atau aroma. Bau awal khas kotoran ternak berubah menjadi berbau tanah tanpa bau kotoran ternak sedikit pun. Ini salah ketik teman-teman. Jadi karena bahan dasarnya itu kita menggunakan kotoran ternak, otomatis kan di awal sebelum jadi kompos itu beraroma kotoran ternak teman-teman. Nah, setelah jadi kompos itu aroma kotoran ternaknya itu benar-benar hilang dan menjadi beraroma tanah. Itu yang mengindikasikan bahwa kotoran ternak ini udah menjadi kompos sempurna. Tuh. Jadi apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pupuk kompos vokasi? Yang pertama, lokasi. Tempat atau lokasi yang paling tepat dalam pembuatan kompos adalah lokasi yang teduh, di mana lokasi yang dimaksud adalah lokasi yang tidak terkena sinar matahari secara langsung atau hujan. Nah, kenapa saya memilih lokasi yang teduh? Karena kalau nantinya kita menggunakan tempat yang terkena sinar matahari secara langsung ataupun hujan, itu dapat mengganggu kinerja dari bakteri teman-teman. Makanya kita
kita usahakan pembuatan kompos ini di tempat yang teduh agar yaitu tadi kinerja bakterinya tidak terganggu dan bakteri lebih optimal dalam menguraikan bahan organiknya. Yang kedua ada suhu kompos. Perubahan suhu dalam pengkomposan ini dapat menjadi acuan dalam keberhasilan pembuatan kompos karena perubahan suhu menandakan terjadinya proses fermentasi. Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah suhu. Kenapa suhu perlu diperhatikan? Karena kalau misal dalam pembuatan kompos ini tidak ada perubahan suhu sama sekali, itu artinya ada yang salah dalam prosedur pembuatannya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak ada perubahan suhu, maka diindikasikan tidak ada kinerja dari bakteri dalam menguraikan bahan organik, teman-teman. Kalau misal bahan organiknya tidak bisa diuraikan, maka pengomposan pun bisa dibilang gagal. Gitu. Yang terakhir ada manfaat dari kompos bokasi. Yang pertama, untuk memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Jadi kalau tanah yang sebelumnya tandus kemudian dikasih pupuk bokasi, itu lebih bisa memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Misalnya ada penambahan unsur hara di situ. Itu. Untuk yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kandungan material organik tanah sehingga mengurangi kepadatan tanah dan dapat mempermudah masuknya air ke dalam tanah. Yang keempat, mengurangi kelengketan tanah sehingga meningkatkan performa alat dan mesin bajar. Itu, teman-teman. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan pada penjelasan pembuatan pupuk kompos bokasi ini adalah pupuk bokasi adalah pupuk yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sekam, serbuk gergajian, jerami, kotoran hewan, dan lain-lain dengan proses anaerob atau tanpa udara. Nah, proses pembuatannya pun cukup sederhana dengan hanya membutuhkan alat dan bahan berupa ember, cangkul, ataupun sekop, bisa terpal, kotoran ternak, sekam bakar, IM4, molase, dan air. Yang alat dan bahannya ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Pupuk jenis ini memiliki banyak sekali manfaat, antara lain memperbaiki sifat fisik, kimia, biologi tanah, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian, dan masih banyak manfaat lainnya, teman-teman. Saya rasa cukup sekian penjelasan pembuatan pupuk kompos yang saya lakukan kemarin. Bila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.